Drama terbaru dari dunia percaturan, Hikaru Nakamura versus FIDE. Apa itu? Nonton terus sampai habis. Welcome to RL Chess, teman-teman. Kita akan bahas berita terupdate. Jadi tadi gue lagi live streaming catur. Ada yang komen, "Bang, bahas dong tentang kontroversi antara Hikaru melawan FIDE." Apa itu? Nah, gue cari tahu dong. Dan di sini gue akan menyampaikan kontroversi dan fakta-fakta terupdate ya. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu yuk. Jangan lupa di like dulu video ini biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang jago main catur dan suka main catur. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, share dan subscribe dan jadi langganan di YouTube gua untuk dapetin konten eksklusif 90 menit, guys. Kalau lu pengen lebih jago, daftar ke RL Chess Academy. Gua latih untuk jago main catur. Poin pertama ya, langsung aja kita bahas ya. Inti konflik dari perdebatan yang sedang ramai. 1. Eksploitasi loophole dalam syarat kualifikasi kandidat. Apa itu? Nakamura memilih jalur lolos ke kandidat turnamen melalui jalur rating qualifier. Nah, teman-teman, jadi si Nakamura ini coba lolos ke turnamen kandidat. Buat teman-teman yang belum tahu, turnamen kandidat itu apa sih? Nanti bakal ada 8 pemain dari juara-juara event prestisius yang udah ditentukan oleh FIDE untuk cari dari turnamen itu yang juara bakal nantang juara dunia catur saat ini, siapa? Gukes. Contoh kemarin dari FIDE Grand Swiss tuh ada yang lolos 2, yaitu Anis Giri dan satu lagi siapa teman-teman? Yang peringkat 2-nya yaitu Matias Blubam ya, bukan Ali Reza, guys. Nah, kalau Nakamura ini dia akan lolos, dia lagi ngincer lewat rating tertinggi di bawah Magnus Carlsen. Sebenarnya kalau Magnus mau main, Magnus yang bakal lolos lewat jalur tertinggi FIDE, rating tertinggi. Nah, cuma kan dia udah males-malesan lah buat ikut turnamen kandidat ini, teman-teman. Nah, jadi poin pertama, Nakamura memilih jalur untuk lolos ke kandidat turnamen melalui jalur rating tertinggi. Tapi caranya gimana tuh dia? Dengan cara bermain turnamen klasik di acara lokal di Amerika Serikat nih. Jadi teman-teman udah pernah lihat belum kalau dia main di turnamen Iowa Open, Louisiana State Championship? Lawan-lawannya itu ya di bawahnya dia semua lah ratingnya. Range-nya, jaraknya, margin elo ratingnya itu sampai 400 elo rating. Jauh banget lah pokoknya. Dia melawan lawan yang rating jauh lebih rendah dan strategi ini memicu kritik. Sebenarnya kan strategi ini digunakan juga oleh tapi Ding Liren nggak gunakan itu ya. Tapi untuk ngakalin elo rating itu, kalau dulu Ding Liren dia membuat duel ya. Duel melawan pecatur Cina juga waktu zamannya Covid. Nah, strategi ini tuh memicu kritik bahwa ia memanen point rating. Lah, enak rating farming nih. Rating farming ya. Terus FIDE dan CEO Emil Sutowski secara terbuka menyatakan bahwa mereka seharusnya menutup loophole agar tidak disalahgunakan. Di sini nih, guys. Nih. Ada medianya ya dari The Indian Express. Kenapa tuh, teman-teman? Kita lanjutin ya. Kritik dari Sutowski, ya, dia dulunya pemain catur juga nih. Meskipun itu legal menurut aturan sekarang, moralnya dipertanyakan dan regulasi FIDE sebelumnya dianggap tidak cukup kuat untuk mencegah ini. Poin kedua, perubahan aturan rating karena aksi Nakamura. Nah, gara-gara Nakamura main di turnamen yang levelnya kecil-kecil, cuma yang penting dapat elo rating ini dan yang penting dia aktif ya secara FIDE gitu. Jadi kalau lu 1 tahun gak aktif ikut turnamen, lu tuh bakal dibekukan dulu, guys. Jadi nama lu gak bakal muncul di FIDE rating list. Tapi once lu ikut turnamen lagi, rating lu bakal aktif lagi. Karena lonjakan rating yang cukup besar, misalnya 9 poin dari 11 kemenangan melawan rating jauh lebih rendah yang dianggap dipicu oleh strategi farming, FIDE memutuskan untuk mengubah regulasi rating untuk pemain dengan rating lebih dari 2650, teman-teman. Jadi sekarang FIDE membuat aturan FIDE Scrap.
400 poin rule for 2650 player. Trigger by Nakamura. Intinya apa sih dengan sistem ini? Apa yang dilakukan oleh FIDE? Jadi, sebelumnya kan ada aturan 400 poin rule yang membatasi selisih poin rating maksimum yang diperhitungkan sebagai plus 400 poin. Pada versi lama, jika lawanmu lebih rendah di atas 400 poin, selisih tetap dihitung sebagai 400 poin untuk tujuan perhitungan rating. FIDE menghapus aturan ini khusus untuk pemain di atas 2650. Sehingga selisih rating yang besar akan benar-benar dihitung. Implikasinya, kemenangan melawan pemain amat jauh ratingnya tidak menghasilkan banyak poin karena selisih besar. Tapi kekalahan atau remis bisa sangat merugikan. Jadi kalau lu menang nih Hikaru Nakamura lawan elo rating 2200. Menang kecil, tapi kalau kalah tetap besar. Gara-gara ini, poin ketiganya yang gua akan bahas adalah serangan pribadi dan kritik terbuka. Ya, Nakamura secara publik mengecam CEO FIDE ya, Emil Sutovsky karena terlibat phishing match di media sosial dengan International Master Levi Rosman aka Gotham Chess. Alih-alih berdiskusi secara produktif tentang pengembangan catur over the board, dia bahkan sempat menulis "Chess is just the word. Head of FIDE decide to get into a pacing match." Ada medianya guys, nih. Why Hikaru Nakamura call chess the words? Ya. Lihat dengan ekspresi biasanya guys. Jadi Hikaru Nakamura benar-benar mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh FIDE. Lah, FIDE merespon nggak? Ya, FIDE CEO Sutovsky juga bereaksi keras terhadap tuduhan Nakamura bahwa slot rating kandidat perlu disesuaikan agar Magnus Carlsen bisa kembali. Sutovsky menyebut tuduhan tersebut faktanya salah. Ya. Dibaleslah. Nih. Chess drama, FIDE CEO slam Hikaru Nakamura claim of Magnus Carlsen kandidat favoritism. Ya, dianggapnya kita semua, ya kita emang sangat menantikan Magnus Carlsen buat balik lagi ya, ikut turnamen kandidat gitu. Nah, cuma ya kebijakan FIDE ini juga kayak seolah-olah ya sangat memfavoritkan Magnus Carlsen gitu ya teman-teman. Nanti gue bakal share linknya mungkin di bawah ya. Dan poin keempatnya, perseteruan freestyle chess dan klaim ancaman dari FIDE. Selain konflik seputar kualifikasi untuk turnamen kandidat ini juga ada juga kontroversi ya di dunia freestyle chess. Buat teman-teman yang belum tahu, freestyle chess itu apa sih? Freestyle chess itu adalah turnamen catur yang papannya itu ya, buahnya itu acak-acakan. Catur jenis ini tuh diciptain oleh legenda catur Amerika Serikat Bobby Fischer tahun 96. Jadi Magnus Carlsen sekarang kampanyain freestyle chess teman-teman, dan freestyle chess ini didukung oleh bisnismen pebisnis dari Jerman ya, lupa namanya. Poinnya adalah Freestyle Chess Player Club merilis pernyataan koeksistensis ya dengan FIDE dan rencana pengakuan bersama gelar kejuaraan dunia mereka. FIDE menanggapi bahwa pernyataan itu mengandung ketidakakuratan signifikan dan menegaskan bahwa hanya FIDE yang berhak memberikan gelar kejuaraan dunia. Jadi si freestyle chess dan si freestyle chess ini bersama dengan bisnismen tadi tuh si Magnus dan si freestyle chess asal Jerman ini pengen bikin kejuaraan dunia. Nah cuma nggak lewat FIDE, ya nggak bisa lah kan, FIDE organisasi tertinggi, FIDE nggak mau. Nah ini teman-teman, ini kontroversi lainnya. Nah kemudian yang terakhir, Carlsen dan Nakamura sempat mengakui bahwa FIDE mengancam pemain jika mereka ikut freestyle akan tidak bisa ikut cycle resmi FIDE. Sutovsky membantah tuduhan ini dan mengatakan bahwa satu-satunya syarat FIDE adalah tidak ada seri tour yang boleh disebut kejuaraan dunia kecuali disetujui oleh FIDE. Ya bener lah, kan FIDE organisasi tertinggi ya, gak boleh lah bikin organisasi lagi. Bener lah, gue setuju sama FIDE sih. Nih, walaupun ya Magnus banyak penggemarnya, tapi kita harus sesuai peraturan lah teman-teman.
Nah, itu kontroversi lainnya. Tapi kontroversi yang lagi rame dibahas adalah tentang ratingnya Hikaru Nakamura ini. Gimana komentar kalian, teman-teman? Apakah Hikaru Nakamura akan berhasil mengikuti turnamen kandidat? Turnamen kandidat ini untuk mencari siapa yang jadi penantang Gukes. Sekarang udah ada 2 ya, yaitu dari FIDE Grand Swiss, Anis Giri yang juara, dan Matthias Blubaum dari Jerman, peringkat 2-nya. Nah, yang lagi mimpin juga lainnya di FIDE ini ya, sirkuit ya. Juga itu lagi ramai. Siapa yang akan lolos 8 pemainnya, nanti gua update lagi. Teman-teman, apa komentar kalian? Bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gimana komentar kalian? Kasih komentar yang paling bagus guys, tapi tetap sopan ya. Gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy.